Matius 15 ayatnya, Matius 22 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Yang sudah dapat katakan haleluya. Amin. Oke, saya akan membacanya. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus. Dengan suatu pertanyaan, mereka menyuruh murid-murid bersama-sama dengan orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kamu tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan apakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Amin. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Hari ini kita mau belajar atau diingatkan kembali untuk menghormati Tuhan dan juga sesama. Jadi kalau kita berbicara tentang kekristenan itu adalah suatu hubungan ya, hubungan kita dengan Tuhan. Dan kekristenan itu bukan soal agama saja, bukan soal kepercayaan, bukan soal religi, tapi dia mengingatkan kita bahwa kita menjadi orang Kristen adalah orang yang percaya dan kita punya hubungan dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, hari ini kita akan belajar dua poin bagaimana kita bisa, dari ayat yang kita baca di sini, kita akan melihat bahwa Tuhan sedang mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita juga menghormati manusia dan juga menghormati Tuhan. Ada dua poin. Yang pertama, saya tidak bisa lihat slide ya. Next. Yang pertama adalah kita menghormati sesama. Di dalam ayatnya yang ke-21 dan 22 dikatakan, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan apakah ini?" Lalu jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi Tuhan mengatakan kepada mereka bahwa di dalam koin 1 dinar itu ada wajah Kaisar, dan berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Next slide. Saya buka materinya dulu di HP. Nah, hari ini kita akan belajar kepada orang lain, kita perlu memberikan sikap hormat. Dan bentuk hormat yang kita dapat tunjukkan ini ada 3. Yang pertama adalah pemerintah. Katakan pemerintah.
Beberapa bagian di dalam Alkitab menyatakan tentang sikap kita, sikap hormat kita kepada pemerintah kita yang harus kita tunjukkan kepada pemerintah. Kita akan baca di dalam kitab Roma. Mari kita melihat kitab Roma 13 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Kemudian di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 2 dikatakan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan dan doa syafaat, ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Amin. Jadi poin pertama yang Tuhan ingatkan kita dalam doa puasa di sini, kita harus menghormati pemerintah. Kita hidup di kota Makassar. Di kota Makassar ini ada aturan-aturan pemerintah kota. Amin. Jadi kita harus taat kepada pemerintah, dan firman Tuhan yang kita baca, Tuhan mengingatkan kita menghormati sesama. Yang pertama adalah menghormati pemerintah. Jadi kalau sudah aturan bawa motor itu harus pakai helm, ya pakai helm. Jangan sampai berjalan lagi terpakai helm baru dapat tilang, baru kasih salah lagi. Aturan-aturan sederhana yang ditetapkan oleh pemerintah, kita harus menghormati itu. Amin. Sudah waktunya bayar pajak, ya bayar pajak. Kalau BPKB, kalau pajak motor sudah mati, sudah habis, bayar pajak. Nah, itu namanya taat kepada pemerintah. Jadi kita harus menghormati aturan-aturan yang sudah dibuat di dalam kota ini. Amin. Supaya apa? Supaya damai, supaya tenang, supaya aman. Kita harus menghormati pemerintah kita. Haleluya. Ya, yang bekerja di BUMN, yang bekerja di kantor pemerintahan mengikuti aturan-aturan pemerintah. Ya, jam masuk kantor, jam pulang kantor, kita mengikuti aturan. Yang mengerti katakan haleluya. Kemudian yang kedua adalah menghormati orang tua. Lihat di slide itu. Jadi kita harus menghormati sesama. Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah orang tua. Sikap hormat terhadap orang tua akan mempengaruhi kepada keadaan kita yang hidup di bumi ini. Amin. Waktu kita menghormati orang tua, firman Tuhan berkata di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Amin. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Haleluya. Jadi firman Tuhan katakan buat kita untuk menghormati sesama. Yang poin yang kedua adalah kita menghormati orang tua kita. Yang masih ada orang tua yang masih hidup di bumi ini, hormati orang tua. Anak-anak, hormati orang tua. Supaya apa? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurnya. Jadi kalau orang tua bicara, dengar sudah. Orang tua sudah bicara, dengar sudah. Karena firman Tuhan katakan kalau mau panjang umur dan berbahagia, hormati orang tua kita. Amin. Saya tidak panjang lebar di sini. Yang poin ketiga menghormati sesama adalah menghormati pemimpin kita. Katakan pemimpin kita. Menghormati orang-orang yang punya otoritas. Amin.
Orang-orang yang memberikan pimpinan dan ajaran secara rohani layak untuk dihormati. Yang setuju katakan amin. Di dalam Timotius 5 ayat 17 mengatakan, penatua-penatua yang baik pimpinannya, penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Wow. Amin. Terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Jadi kita harus belajar untuk menghormati pemimpin, menghormati otoritas. Kalau kita ada di dalam gereja ini, kita harus menghormati gembala kita. Amin. Gembala senior kita, harus menghormati gembala-gembala FC kita, harus menghormati pemimpin-pemimpin kita, pemimpin profetik, pemimpin yang ada di dalam FC. Semua kita menghormati satu dengan yang lain, karena firman Tuhan berkata demikian. Coba lihat di dalam Ibrani 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17 berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Amin. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 13 berkata, kami meminta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih, karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Amin. Haleluya. Jadi ada berkat yang Tuhan berikan bagi mereka yang menghormati pemimpin. Ada berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka yang selalu mendoakan pemimpin-pemimpinnya. Jadi untuk menghormati sesama ada 3. Yang pertama adalah menghormati pemerintah. Yang kedua adalah menghormati orang tua. Yang ketiga adalah menghormati pemimpin kita atau orang-orang yang punya otoritas di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kemudian poin yang kedua adalah menghormati Tuhan. Haleluya. Sebagaimana kita tahu teladan yang diberikan Yesus, kita juga harus membangun kejujuran dengan Tuhan. Dan kita juga harus memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Jadi yang pertama tadi kita menghormati sesama, sekarang kita harus menghormati Tuhan. Nah, ada beberapa poin sikap menghormati Tuhan yang kita bisa belajar pada pagi hari ini, diingatkan pada pagi hari ini untuk kita bisa menghormati Tuhan. Yang pertama adalah hidup benar. Katakan kiri kanan, hidup benar. Kita percaya kita adalah anak-anak Tuhan yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan Tuhan mau kita berjalan dalam hidup kita setiap hari, kita hidup dengan cara yang benar. Hidup benar caranya adalah dengan memelihara sikap hidup yang adil dan setia dan rendah hati. Kita baca di dalam Alkitab kita, di dalam kitab Mika 6 ayatnya yang ke-8. Mika 6 ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berkata, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Amin.
Jadi mari kita hidup benar. Hidup benar itu adalah hidup dengan adil, hidup dengan setia, dan hidup dengan rendah hati. Amin. Jadi Tuhan mengingatkan kita adalah hidup benar. Sekali lagi katakan hidup benar. Kemudian poin berikutnya adalah melayani. Hidup melayani Tuhan. Firman Tuhan dalam slide sebelum kita baca firman Tuhan dikatakan melayani Allah adalah hal yang dicontohkan oleh Yesus Kristus ketika ia datang ke dalam dunia sebagai manusia. Jadi Yesus sudah mencontohkan bahwa dia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Kita bisa baca di dalam Matius 20 ayatnya yang ke-28. Matius 20 ayat 28 firman Tuhan berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Jadi Tuhan Yesus telah menunjukkan teladan buat kita bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan kita yang hadir di sini, semua kita sebagian besar adalah pelayan-pelayan Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan adil, dengan setia, dan dengan rendah hati. Melayani itu adalah anugerah. Bisa melayani Tuhan itulah adalah anugerah Tuhan. Saya bisa berdiri melayani di tempat ini, itu anugerah. Jadi semua kita ketika kita dapat melayani Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan dalam hidup kita. Yang merasakan bahwa melayani itu adalah anugerah, boleh lambaikan tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Jadi tujuan dari sharing firman Tuhan di doa puasa ini adalah mengingatkan kita kembali siapa kita, bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk kita menyadari bahwa kita menghormati Tuhan dengan hidup benar dan juga hidup melayani Tuhan. Kemudian kita baca firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 9. 1 Tesalonika 1 ayat 9 boleh ditampilkan. Firman Tuhan berkata, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dan dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Jadi kita dipanggil Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, kita harus melayani Tuhan. Amin. Dan kita ada di ruangan ini adalah orang-orang yang mau melayani Tuhan. Amin. Melayani Tuhan harus dengan adil, harus dengan setia, harus dengan rendah hati. Amin. Haleluya. Kemudian yang berikutnya, untuk menghormati Tuhan adalah juga dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Amin. Wujud lain dari sikap hormat kepada Allah, kepada Tuhan adalah dengan memberikan persembahan hidup kita kepada Tuhan. Dengan memberikan persembahan diri kita kepada Tuhan. Kita baca di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik,
yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Kitab Roma ini ayat yang sering kita baca. Jadi pagi hari ini Tuhan mau mengingatkan kembali bahwa mari kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Jadi ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita harus ingat kita mempersembahkan hidup kita, diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Dan kalau sharing firman Tuhan yang terkait dengan mempersembahkan diri, tentu kita sudah banyak dengar apa yang disampaikan Bapak Gembala, apa yang pernah diseringkan Ibu Gembala, apa yang saya pernah sharingkan. Kita harus mempersembahkan diri kita, kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dan bukan cuma mempersembahkan diri kita, persembahan yang lain yang Tuhan ingatkan kita pada siang hari ini adalah mempersembahkan harta milik kita dengan sukarela. Kita baca di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Boleh dikatakan ayatnya. Firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Haleluya. Jadi hendaklah masing-masing kita memberikan menurut kerelaan hati kita, bukan karena paksaan, jangan dengan sedih hati, jangan dengan kepaksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi siang hari ini Tuhan mengingatkan kita, bukan cuma kita mempersembahkan diri kita atau hidup kita, tapi kita juga tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau kita sudah digerakkan Tuhan untuk memberkati saja. Yang sudah praktek ini katakan amin. Walaupun tidak ada, tapi Tuhan gerakan hati memberkati saja, taat saja. Nah, nanti kita akan belajar besok, kita akan belajar tentang penyediaan Allah. Bagaimana Allah sediakan segala sesuatu buat kita ketika kita belajar taat saja. Taat saja sama Tuhan. Ikuti apa yang Tuhan mau. Dan kita akan melihat bahwa penyediaan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Di dalam ayat ini, di atasnya mengatakan orang yang memberi sedikit akan menerima sedikit juga. Orang yang memberi banyak akan menerima banyak juga. Takaran yang kita ukurkan akan diukurkan juga buat kita. Jadi Tuhan mengingatkan kita untuk menghormati Tuhan. Yang pertama tadi adalah hidup benar. Yang kedua apa Ibu Ida? Hidup melayani. Yang ketiga apa Dede? Membawa persembahan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Bukan cuma hidup kita atau diri kita, tapi Tuhan mengingatkan kita siang hari ini untuk kita mempersembahkan apa yang ada pada kita, harta kita, uang kita, karena semua yang kita miliki ini adalah titipan Tuhan. Amin. Semua yang kita miliki ini adalah kepercayaan yang Tuhan titipkan. Kita adalah penilik, dan kita bukan pemilik, tapi kita dipercayakan oleh Tuhan untuk menilik. Dan Tuhan mengingatkan kita buat siang hari ini. Firman Tuhan ini mengingatkan agar kita bisa membawa hidup kita dengan benar kepada Tuhan, agar kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, kemudian agar kita bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Belajar untuk menghormati pemimpin, belajar untuk menghormati orang tua, dan menghormati pemerintah. Hormat kepada Tuhan, itulah bagian
yang Tuhan mau, dan kita juga dapat mengasihi sesama. Firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan juga kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Jadi pagi hari ini mari kita tetap mau mengasihi Tuhan. Kita mau tetap maju dengan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu secara pribadi. Apakah engkau sedang bergumul soal ekonomimu, engkau sedang bergumul soal hidupmu. Tapi percayalah, ketika kita melayani Tuhan, kita dihormati oleh Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, kita akan mendapatkan bagian yang terbaik dari Tuhan. Itu janji Tuhan, itu firman Tuhan. Dan kita percaya ketika kita melakukannya dengan benar, maka pembelaan Tuhan itu akan nyata dalam hidup kita. Yang mengerti katakan haleluya. Walaupun sedang sedih, sedang menangis, sedang ada air mata, tapi percayalah kalau bersama dengan Tuhan, untungnya lebih banyak. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.